Shalom, perkenalkan nama saya Martita Doari, NIM saya 1802 11 16 13, kelas B, semester 5, mata kuliah Administrasi IPAT, jurusan Pendidikan Agama Kristen, dan dosen pengampu Ibu Tiafon Teresa Andini. Langsung ke dalam pembahasan, yaitu supervisi pendidikan, yang dimana supervisi pendidikan ini adalah suatu proses di mana memberikan layanan dan misi dan visi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru baik secara individual maupun kelompok. Ke pembahasan selanjutnya, menurut para ahli, di sini saya mengambil dua pembahasan menurut para ahli yang dimana yang pertama itu supervisi, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru menjadi guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, agar mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Nawawi 1981. Dan yang kedua, supervisi yaitu usaha mendorong, mengkoordinir, dan menstimulir serta menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan di suatu sekolah baik secara individual maupun kelompok agar lebih efektif melaksanakan fungsi pembelajaran. Menurut Sergio Pani 1988. Dan berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan ke dalam beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, bersifat bantuan dan pelayanan kepada sekolah, guru, dan staf. Dan yang kedua, untuk mengembangkan kualitas guru. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan profesional guru. Dan yang keempat, untuk memotivasikan guru. Selanjutnya, yaitu tujuan supervisi pendidikan, yang dimana supervisi pendidikan ini bertujuan yaitu yang pertama, tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu kedewasaan. Menurut Puerwanto 1981, proses supervisi diharuskan membantu guru mencapai kedewasaan, yaitu membuat anak didik sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Menurut Ametebun 1981, tujuan supervisi pendidikan harus tidak terlepas dari arah tujuan pendidikan nasional. Dan seterusnya, yang kedua, tujuan khusus supervisi pendidikan di sekolah, yang mengandung ke dalam beberapa komponen, itu terdapat 5 komponen. Yang pertama, membantu guru agar lebih mengerti, menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. 3. Membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis dan kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid, serta menolong mereka merencanakan perbaikan. 4. Memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. 5. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di muka kelas. Masih ada lanjutannya. Membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalaman-pengalaman sendiri, memperkenalkan guru atau karyawan baru kepada situasi dan kondisi sekolah dan profesinya. Yang ketujuh, memperkenalkan guru atau karyawan baru kepada situasi yang kondisi sekolah dan profesinya. 8. Menghindarkan guru dari segala tuntunan yang di luar batas kemampuan dan kewenangannya, baik tuntunan dari dalam maupun dari luar sekolah. Selanjutnya, membantu guru dalam menggunakan alat-alat pelajaran modern. Selanjutnya lagi, membantu guru dalam menilai kemajuan secara tepat. Dan yang terakhir, membantu guru memanfaatkan sumber-sumber belajar dan pengalaman belajar murid. Yang dimana selanjutnya ini terdapat ada fungsi supervisi pendidikan yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi utamanya itu yang membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya perkembangan para siswanya.
Yang kedua, fungsi tambahan, yang dimana di dalam fungsi tambahan ini membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dalam rangka penyesuaian diri dan penggalakan kemajuan masyarakat. Dan dalam suatu analisa fungsi supervisi yang diberikan oleh Swearingen terdapat 8 fungsi supervisi, yaitu yang pertama itu mengkoordinasi semua usaha sekolah, dan yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, ketiga memperluas pengalaman, keempat menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, 5 memberikan fasilitas dan penilaian kontinu, 6 menganalisa situasi belajar, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf, dan yang ke-8 mengintegrasikan tujuan pembentukan kemampuan. Selanjutnya lagi itu ada pelaksanaan supervisi, yang dimana kegiatan supervisi perlu dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut, yang dimana terdapat 5 landasan. Yang pertama itu kegiatan supervisi pendidikan harus dilandaskan atas filsafat Pancasila, dan yang kedua pemecahan masalah supervisi harus dilandaskan pada pendekatan ilmiah dan dilakukan secara kreatif. Ketiga, keberhasilan supervisi harus dinilai dari sejauh mana kegiatan tersebut menunjang prestasi belajar siswa. Keempat, supervisi harus menjamin perbaikan dan perubahan program pengajaran. 5. Supervisi bertujuan mengembangkan keadaan yang favorable untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya ada teknik dan metode supervisi pendidikan. Yang pertama itu pendekatan humanistik, di mana di dalam pendekatan humanistik ini terdapat 5 golongan atau 5 komponen, yaitu yang pertama pembicaraan awal, kedua observasi, yang ketiga analisis dan interpretasi, keempat pembicaraan akhir, dan kelima laporan. Dan yang nomor 2-nya itu ada pendekatan kompetensi, yang dimana di dalam pendekatan kompetensi ini memang ada berbagai komponen. Yang pertama itu menetapkan kriteria untuk kerja yang dikehendaki, 2 menetapkan target untuk kerja, ketiga menentukan aktivitas untuk kerja, 4 memonitor kegiatan untuk mengetahui untuk kerja, selanjutnya melakukan penilaian terhadap hasil monitoring, dan yang akhir pembicaraan akhir. Dan masih ada lanjutannya lagi. Yang nomor 3 itu pendekatan klinis, yang dimana pendekatan klinis ini mengandung 3 komponen. Yang pertama itu komponen tahap pembicaraan pra-observasi, yang 3 tahap observasi, dan 3 tahap analisis. Dan yang keempatnya lagi itu ada pendekatan profesional, yang dimana pendekatan profesional ini menunjuk pada fungsi utama guru yang melaksanakan pengajaran secara profesional. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, peranan guru dalam supervisi, yang dimana supervisi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dalam memperbaiki proses belajar mengajar melalui peningkatan kompetensi guru itu sendiri dalam melaksanakan tugas profesional mengajarnya. Selanjutnya, proses supervisi pendidikan, yang dimana di dalam proses supervisi pendidikan ini, dalam pelaksanaannya atau proses supervisi pendidikan terdapat adanya berbagai ragam corak, seperti supervisi yang kreatif, supervisi yang preventif, kedua supervisi yang korektif, yang ketiga supervisi yang konstruktif, dan yang keempat supervisi yang kreatif, dan yang kelima supervisi yang kooperatif. Di mana di dalam proses supervisi ini mengandung berbagai komponen yang di dalam supervisi pendidikan yang harus diadakan di dalam sekolah, di dalam dunia pendidikan, untuk meningkatkan suatu mutu atau kualitas sekolah untuk menjadi lebih baik. Oleh dari itu adanya proses supervisi pendidikan dalam pelaksanaan dalam pembelajaran
agar terciptanya suatu pendidikan yang berkualitas dan efektivitas dalam menunjang keberhasilan. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan. Di sini saya dapat menyimpulkan kesimpulan dari PowerPoint yang saya buat. Karena itu saya simpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah suatu proses pemberian layanan dalam misi dan visi untuk mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan kinerja guru baik secara individual maupun kelompok. Sistem supervisi pendidikan yang dilakukan dengan kesungguhan dan komitmen yang kuat atas dasar tujuan yang jelas akan mampu menciptakan institusi pendidikan yang bermutu. Supervisi pendidikan berfungsi membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya pengembangan individu per siswa, serta membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontak dengan masyarakat dan kepercayaan diri. Mungkin ini saja presentasi dari PowerPoint yang saya buat. Mungkin masih banyak sekali kekurangan yang dalam PowerPoint saya maupun dalam presentasi PowerPoint saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.